Tanggapan kita pagi ini, Mas Kohar, terima kasih sudah di sini, selamat pagi. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Bedah Editor akan kembali hadir besok pada jam yang sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Pertumbuhan konsumsi energi dunia yang masih didominasi oleh energi fosil, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, harus berhadapan dengan fakta bahwa sumber daya dan cadangan energi fosil yang sifatnya tak terbarukan terus menurun dan suatu saat akan habis. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi harapan untuk menggantikan peran energi fosil masih terkendala dalam pengembangannya. Pada tanggal 11 Juli 2013, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan Dialog Energi yang diselenggarakan setiap tahun. Dialog ini dimaksudkan sebagai media komunikasi bagi Dewan Energi Nasional dengan stakeholders di bidang energi dalam rangka mendiskusikan isu-isu strategis di bidang energi untuk mendapatkan masukan, pemikiran dari semua pihak, bertempat di Balai Kartini, Jakarta. Beberapa persoalan strategis antara lain adalah konsumsi energi kita relatif masih rendah. Ini menjadi isu karena tentu kita akan membangun perekonomian kita. Isu yang kedua adalah bahwa akses energi belum menyeluruh. Kemudian isu yang lainnya adalah subsidi BBM dan listrik, subsidi energi yang relatif besar. Isu selanjutnya adalah porsi BBM di dalam energi kita ini sangat besar. Selanjutnya ada disparitas pembangunan energi. Kemudian energi saat ini menjadi sumber devisa masih. Dan ekspor gas dan batu bara kita melebihi daripada konsumsi energi kita. Bauran energi terbarukan masih kecil sekali. Dan penggunaan energi relatif belum efisien. Dialog energi kali ini mengangkat tema reorientasi pengelolaan energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, yang sangat relevan dengan kondisi pengelolaan energi nasional saat ini. Data menunjukkan terjadi ketidakseimbangan antara sisi penyediaan dan permintaan energi, di mana laju pertumbuhan konsumsi energi lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi nasional, yang sangat mungkin akan mengantarkan Indonesia ke depan menghadapi krisis energi. Dalam kesempatan itu juga, dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional atau DEN menyelesaikan rancangan kebijakan energi nasional atau RKEN yang memuat tentang arah kebijakan di bidang energi dalam jangka panjang sampai tahun 2050 dan akan menjadi pedoman dalam pengelolaan energi nasional ke depan. Indonesia punya potensi yang sangat besar karena energi panas kita punya, angin kita punya, air kita punya, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena masih ada subsidi BBM sehingga tidak menarik kalau menggunakan energi terbarukan. Nah, oleh karena itu harus ada perubahan dalam polisi pemerintah, yaitu menurunkan energi fosil dengan cara merubah pola subsidinya kepada orang, tidak kepada barang. Yang kedua, sebagian dari subsidi itu dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan, ya. Sehingga kalau ini dilakukan oleh pemerintah, otomatis akan banyak industri ataupun juga masyarakat mau menggunakan hal itu. Rancangan KEN mengamanatkan perubahan dalam pengelolaan sumber daya energi fosil yang selama ini diberlakukan sebagai komoditi sebagai modal pembangunan nasional jangka panjang. Salah satu aspek penting yang diatur dan rancangan KEN adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi, agar target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang tetap terjaga. Pengurangan kontribusi energi fosil tersebut dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai substitusi yang ditargetkan lebih dari 23% pada tahun 2025 dan di atas 35% pada tahun 2050. Nah, bauran energi tidak hanya terjadi di nasional, tetapi nasional itu merupakan penjumlahan dari bauran yang terjadi di daerah. Karena apa? Karena sekecil apapun yang ada di daerah pun sangat bermanfaat. Layanan energi untuk di tingkat kota-kota di Jakarta dan daerah itu kan sama pentingnya. Karena apa? Sama-sama melayani manusia. Setiap masyarakat ini mempunyai hak untuk mendapatkan layanan energi. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan energi yang mungkin kecil secara nasional, tapi besar untuk ukuran daerah. Nah, kenapa itu tidak dikembangkan? Makanya
bauran energi itu secara nasional penting, tetapi yang lebih penting lagi nanti di daerah-daerahnya. Diharapkan dialog energi pertama ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan energi nasional ke depan dan memperkaya atau memperkuat pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam rancangan KEN yang telah dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional sehingga terwujud ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Pagi ini. Dan tadi kalau sudah dibuka dengan Pak Rodin, tukang sayur, saya tutup lagi. Pertanyaannya Pak Rodin sederhana saja Pak. Sayur mayur naik, bawang merah naik, daging ayam naik, cabai semua naik. Yang nggak naik apa Pak di gerobak Bapak Pak? Tempe sama tahu. Tempe tahu yang nggak naik pemirsa. Jadi apakah itu saja harus kita konsumsi? Di balik tahu tempe kan juga sehat gitu lah, tapi enggak. Oke, terima kasih. 811 Show akan kembali usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertumbuhan konsumsi energi dunia yang masih didominasi oleh energi fosil, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, harus berhadapan dengan fakta bahwa sumber daya dan cadangan energi fosil yang sifatnya tak terbarukan terus menurun dan suatu saat akan habis. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi harapan untuk menggantikan peran energi fosil masih terkendala dalam pengembangannya. Pada tanggal 11 Juli 2013, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan dialog energi yang diselenggarakan setiap tahun. Dialog ini dimaksudkan sebagai media komunikasi bagi Dewan Energi Nasional dengan stakeholders di bidang energi dalam rangka mendiskusikan isu-isu strategis di bidang energi untuk mendapatkan masukan, pemikiran dari semua pihak bertempat di Balai Kartini, Jakarta. Beberapa persoalan strategis antara lain adalah konsumsi energi kita relatif masih rendah. Ini menjadi isu karena tentu kita akan membangun perekonomian kita. Isu yang kedua adalah bahwa akses energi belum menyeluruh. Kemudian isu yang lainnya adalah subsidi BBM dan listrik, subsidi energi yang relatif besar. Isu selanjutnya adalah porsi BBM di dalam energi kita ini sangat besar. Selanjutnya ada disparitas pembangunan energi. Kemudian energi saat ini menjadi sumber devisa masih. Dan ekspor gas dan batu bara kita melebihi daripada konsumsi energi kita. Bauran energi terbarukan masih kecil sekali. Dan penggunaan energi relatif belum efisien. Dialog energi kali ini mengangkat tema reorientasi pengelolaan energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, yang sangat relevan dengan kondisi pengelolaan energi nasional saat ini. Data menunjukkan terjadi ketidakseimbangan antara sisi penyediaan dan permintaan energi, di mana laju pertumbuhan konsumsi energi lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi nasional, yang sangat mungkin akan mengantarkan Indonesia ke depan menghadapi krisis energi. Dalam kesempatan itu juga, dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional atau DEN menyelesaikan rancangan kebijakan energi nasional atau RKEN yang memuat tentang arah kebijakan di bidang energi dalam jangka panjang sampai tahun 2050 dan akan menjadi pedoman dalam pengelolaan energi nasional ke depan. Indonesia punya potensi yang sangat besar karena energi panas kita punya angin, kita punya air, kita punya, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena masih ada subsidi BBM sehingga tidak menarik kalau menggunakan energi terbarukan. Nah, oleh karena itu harus ada perubahan dalam polisi pemerintah, yaitu menurunkan energi fosil dengan cara merubah pola subsidinya kepada orang, tidak kepada barang. Yang kedua, sebagian dari subsidi itu dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan, ya. Sehingga kalau ini dilakukan oleh pemerintah, otomatis akan banyak industri ataupun juga masyarakat mau menggunakan hal itu. Rancangan KEN mengamanatkan perubahan dalam pengelolaan sumber daya energi fosil yang selama ini diberlakukan sebagai komoditi sebagai modal pembangunan nasional jangka panjang. Salah satu aspek penting yang diatur dan rancangan KEN adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi, agar target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang tetap terjaga.
Pengurangan kontribusi energi fosil tersebut dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai substitusi yang ditargetkan lebih dari 23% pada tahun 2025 dan di atas 35% pada tahun 2050. Nah, bauran energi tidak hanya terjadi di nasional, tetapi nasional itu merupakan penjumlahan dari bauran yang terjadi di daerah. Karena apa? Karena sekecil apapun yang ada di daerah pun sangat bermanfaat. Layanan energi untuk di tingkat kota-kota di Jakarta dan daerah itu kan sama pentingnya. Karena apa? Sama-sama melayani manusia. Setiap masyarakat ini mempunyai hak untuk mendapatkan layanan energi. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan energi yang mungkin kecil secara nasional tapi besar untuk ukuran daerah. Nah, kenapa itu tidak dikembangkan? Makanya bauran energi itu secara nasional penting, tetapi yang lebih penting lagi nanti di daerah-daerahnya. Diharapkan dialog energi pertama ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan energi nasional ke depan dan memperkaya atau memperkuat pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam rancangan KEN yang telah dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional sehingga terwujud ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.